wacana kasus suap Wisma Atlet Mindoro Salina Manulang akan ditinjau ulang. Hal ini menyusul pernyataan secara terbuka kuasa hukum Rosa, Ahmad Rifai, yang menyatakan kliennya akan melaporkan menteri yang meminta jatah fee 8% dalam sebuah proyek ke KPK. Pelaporan KPK tersebut seharusnya dapat dilakukan secara diam-diam. Tindakan Ahmad Rifai dinilai LPSK membahayakan posisi Rosa karena dapat menjadi target serangan balik dari pihak yang keberatan atas pernyataan kuasa hukumnya. Namun, jika hal ini sudah melalui persetujuan Rosa, perlindungan dapat dihentikan. Sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, saksi yang masuk dalam program perlindungan bersedia tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK. LPSK juga akan meneliti keabsahan Ahmad Rifai sebagai kuasa hukum Rosa. Pasalnya, hingga saat ini LPSK belum pernah menerima surat kuasa Ahmad Rifai sebagai kuasa hukum Rosa. Kuasa hukum Rosa meminta perlindungan LPSK setelah kliennya mendapat ancaman. Mantan bawahan Muhammad Nasruddin ini beberapa kali didatangi orang tak dikenal di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada malam hari di luar jam besuk. Tim TV One mengabarkan. Ya, gebrakan Ahmad Rifai, kuasa hukum Mindoro Salina Manulang, mendatangi KPK inilah tentunya yang mungkin mulai menjadikan kisruh begitu ya. Tujuannya kan adalah kan mungkin ingin melaporkan kepada KPK pada saat itu Mas Rifai terkait juga apa yang diceritakan atau disampaikan oleh Rosa bahwa adanya indikasi oknum menteri, 2 menteri begitu yang meminta fee dari proyek seperti itu Mas Rifai. Baik, saya di sini sudah memegang surat juga, surat pernyataan yang dituliskan oleh Rosa, tapi ini yang ditandatanganinya tanggal 17 Februari. Di sini menyatakan pertanggal 17 Februari 2012 memutuskan untuk tidak memakai jasa penasehat hukum Ahmad Rifai sarjana hukum. Demikian permohonan pencabutan ini bla 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 dan ditandatangani oleh Mindoro Salina Manulang. Tapi ini yang 17 Februari. Nah, apa yang terjadi setelah 17 ini? Ya, tanggal 18 saya ditunjuk lagi. Tanggal 18 ditunjuk lagi. Baik, oke, saya tunjukkan. Tanggal 18 ditunjuk lagi dengan yang agak lebih resmi ya, ini kan ketikan begitu ya. Meskipun betul. Juga dengan materai juga, di sini ditunjuk lagi sebagai kuasa hukum. Oke, ini per tanggal 18. 18 hari setelah pagi. Itu. Oke, nah selanjutnya. Kemudian hari Senin saya menerima. Senin kemarin. Senin sore kemarin saya boleh menerima. Kita lampirkan lagi. Ya, di sini panjang, sedikit panjang, dan di sini bertuliskan soal pemutusan kontrak sebagai kuasa hukum. Namun di sini ada kalimat yang cukup, saya melihatnya di sini cukup ini ya, tendensius sekali begitu di sini. Ya, betul. Dengan bertuliskan konsultan hukum dengan Ahmad Rifai, dan selanjutnya saya serahkan semua ke LPSK dan KPK. Apa arti dari kalimat ini mungkin Mas? Ya, sebenarnya kalimat ini kan menggambarkan ada sebuah cerita yang sangat panjang di situ. Ini berarti surat ini adalah menggambarkan ada sebuah cerita bahwa di sini mungkin ada penekanan yang sehingga mewujudkan dan timbulnya kalimat itu. Kalau bicara soal penekanan, tapi kan ini kan sudah berulang-ulang itu. 17 putus, 18 rekrut lagi, lalu kemudian hari Senin ini siapa tahu besok direkrut lagi begitu. Kita tidak tahu kan, berubah-ubah Rosa ini kan. Betul. Memang kemarin juga sempat telepon lagi, dia menanyakan apakah Pak Rifai kalau ditunjuk lagi masih mau. Saya bilang. Artinya setelah ditandatangani surat ini menelpon lagi. Kemudian saya bilang bahwa untuk yang pertama saya mungkin masih bisa memaafkan. Untuk yang kedua mungkin saya masih berpikir. Tapi kalau untuk yang ketiga mungkin akan hal yang berbeda. Di sini pun juga ditulis juga oleh Rosa, hal ini saya lakukan karena saya bukannya dilindungi pengacara, malah terancam dengan berbagai pernyataan di TV dan media online. Seperti itu. Ini kan semakin menunjukkan bahwa di sana Bu Rosa itu tidak ada TV, di sana tidak ada iPad, tidak ada semuanya. Bagaimana mereka tahu? Pasti ada sesuatu mereka yang mempengaruhi sehingga mewujudkan dan keluarnya surat seperti ini. Kemarin kita sudah berbincang juga dengan Pak Dawai, Pak Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK, yang menyebutkan LPSK tidak ada sama sekali intervensi ataupun juga intimidasi seperti dalam kasus ini. LPSK hanya menjaga keselamatan dari sang whistleblower ini begitu artinya. Nah, kalau misalnya jawaban Pak Dawai seperti itu dan kemudian berbuah surat seperti ini, artinya apa di sini? Di sini kan artinya bahwa sangat menggambarkan bahwa saya menyerahkan masalah ini kepada LPSK dan KPK. Ini kan menggambarkan ada sesuatu yang sangat dalam di situ di dalamnya. Kalau mereka kemarin mengatakan bahwa kami tidak ada intervensi,
kami berjalan sesuai hukum, maka lihatlah apa yang ditulis dalam Bu Rosa hal ini. Ini kelihatan bahwa mereka adalah didikte untuk menuliskan hal seperti ini. Kalau misalnya analisa Pak Rifai, siapa sih yang mendikte mungkin Pak Rifai? Ya kan di situ sudah tertera dengan jelas. Oke. Bahkan gitu. Artinya dengan kalimat saya serahkan semua ke LPSK dan KPK? Ya, gitu. jadi kan sudah sangat jelas bahwa di situ ada sebuah cerita. Jadi surat ini adalah menggambarkan betapa bingungnya Bu Rosa ketika membuat surat ini. Kenapa demikian? Ketika terakhir Bu Rosa ketemu dengan saya mengatakan berkali-kali dan mengatakan kepada partner saya merasa nyaman, saya merasa puas ketika didampingi oleh Pak Rifai. Oke. Itu pun disampaikan berkali-kali dan saya ingin Pak Rifai selalu mendampingi saya terus. Oke. Karena saya banyak masalah, jadi saya ingin Pak Rifai mendampingi terus. Kalimat saya ingin didampingi Pak Rifai terus, ini kan menunjukkan bahwa mereka merasa nyaman dan lain sebagainya. Tetapi di situ kemudian ada surat pencabutan kembali. Saya tidak kaget dengan hal ini dan saya pun tidak menyesalkan saya dicabut. Bagi kami itu hal yang biasa. Dan tapi untuk mengungkap atau menguak. Iya, cuman yang saya sesalkan adalah kalau kasus ini hanya berhenti begitu saja. Iya. Tentu itu yang membuat saya menyesal. Karena semua tahu bahwa kalau kasus ini diproses akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini. Saya membayangkan begini, sudah sah saya rasa mungkin Pak Rifai menjabarkan ini kepada publik begitu ya. Karena publik pun juga menunggu-nunggu. Sebetulnya kunci apa sih yang dipegang oleh Rosa saat ini? Saya rasa mestinya KPK dan LPSK itu serius memberikan perlindungan kepada Bu Rosa. Karena Bu Rosa tahu banyak tentang informasi hal tersebut. Oke, salah satunya? Mestinya ketika banyak tahu informasi itu KPK juga harus cepat memprosesnya. Misalnya begini, saya mengatakan bahwa mestinya Bu Rosa bisa apa yang diketahuinya bisa langsung dibuat di proses penyelidikan di situ. Ya, betul. Tidak didiamkan. Ya. Di samping sisi lain, Bu Rosa adalah sebagai whistleblower yang mempunyai tanggung jawab untuk membuka kasus-kasus itu. Nah, mestinya hal seperti itu dilakukan. Tidak kemarin ketika saya di situ, kemudian diminta oleh Bu Rosa menyampaikan kepada publik, barulah kami melaporkan. Ya, bukannya itu, tapi cobalah ketika Bu Rosa ada misalkan di dalam penguasaannya itu mulai diperiksa, diselidiki dan lain sebagainya. Kalau saya boleh tahu dan publik juga boleh tahu, apa sih kunciannya yang seharusnya diungkapkan oleh Rosa ini begitu? Iya, Bu Rosa itu kan tahu hal yang banyak. Nah, disinilah makanya saya katakan bahwa yang dimaksud orang yang mendapatkan perlindungan itu kan tidak seorang yang melakukan korupsi. Tetapi adalah orang yang tahu informasi dan mau membuka masalah itu. Termasuk juga sebutan dua menteri itu? Nah, termasuk dua menteri di sana. Nah, karena mereka banyak tahu itulah maka negara atau LPSK mempunyai kewajiban untuk melindunginya. Dan KPK memberikan jaminan dan KPK men-follow up kan gitu. Bukan sebaliknya, seperti ditulis dalam pencabutan surat kuasa sangat jelas bahwa di sana mengatakan bahwa karena berbagai informasi di media. Loh, di sana Bu Rosa itu tidak pernah baca media, tidak ada TV, tidak ada iPad, tidak ada handphone. Bagaimana mereka tahu? Kalau tidak ada orang-orang yang memberikan informasi yang tidak benar. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa ini ada sesuatu hal yang sangat patut dipertanyakan kan begitu. Baik. Kan gitu, Mas. Artinya saat ini apakah masih percaya Mas Rifai, LPSK dan juga KPK akan segera memfollow up ini dengan gamblang begitu? Ya, saya rasanya kalau hal seperti ini terjadi maka sangat sulit untuk bisa hal itu. Sangat sulit. Oke, karena pun juga Rosa sudah berada di dalam satu intimidasi seperti itu. Saya tidak menyesalkan saya diberhentikan sebagai kuasa hukumnya. Bagi kami itu hal yang sangat biasa. Yang terpenting saya adalah bekerja dengan baik, saya bekerja dengan profesional, masalah hal lain sebenarnya kita no problem. Tapi yang sangat saya sesalkan kalau proses ini akan berhenti begitu saja. Amat disayangkan ya. Padahal sudah ada sinyal-sinyal sebelumnya begitu. Pak Rifai, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Kita tunggulah perkembangan lebih lanjut seperti apa. Kami kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia.